warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Dustura, NPM 1911060305, mahasiswa Pendidikan Biologi Winadentan Lampung semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang divisi Schizophyta. Schizophyta berasal dari bahasa Yunani, schizein yang artinya membelah dan phyton artinya tumbuhan, sehingga schizophyton artinya tumbuhan belah. Ciri-ciri Schizophyta antara lain berkembang biak dengan cara membelah diri, tubuh terdiri dari satu sel, protoplas belum terdiferensiasi dengan jelas sehingga inti sel dan plastidanya belum jelas. Schizophyta dibagi menjadi dua kelas, yaitu bakteri dan ganggang biru. Bakteri atau Schizomycetes memiliki ciri-ciri umum antara lain tubuh uniseluler, hidupnya bersifat heterotrof, reproduksi dengan cara membelah diri, habitat bakteri di mana-mana atau kosmopolit. Satuan ukuran bakteri adalah mikron. Memiliki dinding peptidogligan. Klasifikasi bakteri yang pertama Pseudomonales, yang kedua Mycobacteriales, yang ketiga Begiatoales, yang keempat Actinomycetales, yang kelima Spirochaetales, yang keenam Chlamydobacterialis, yang ketujuh Eubacterialis. Ordo Pseudomonadales, bentuk sel peluru, batang lurus, mengandung pigmen fotosintetik, bergerak dengan flagel yang polar. Suku Tbiorbodoceae, suku Nitrobacteriaceae, suku Metanomonaceae, suku Tbibacteriaceae, suku Pseudomonaceae, suku Spirillaceae. Ordo Chlamydobacteriales, sel-selnya berderet-deret seperti benang. Deretan sel diselubungi suatu kapsul. Sel yang terlepas dari koloninya dapat bergerak bebas. Terdapat senyawa-senyawa besi. Memiliki dua suku, yaitu suku Chlamydobacteriaceae. Koloninya berbentuk benang, dapat membentuk sel-sel kembara. Contohnya Spaerotilus natans. Suku Grenotribaceae, koloninya juga berbentuk benang, tidak menghasilkan sel-sel kembara yang dapat bergerak aktif. Contohnya Crenotbrix polyspora. Ordo Eubacteriales, sel-sel berbentuk peluru atau batang, membentuk koloni berupa rantai, bergerak dengan flagel. Memiliki 7 suku. Yang pertama, suku Azotobacteraceae, suku kedua Rhizobiaceae, yang ketiga suku Enterobacteriaceae, yang keempat suku Microchocaceae, yang kelima suku Neisseria-ceae, yang keenam Lactobacilliaceae, yang ketujuh suku Bacilliaceae. Selanjutnya bangsa Actinomycetes, memiliki sel-sel memanjang, mirip hifa cendawan, membentuk percabangan. Memiliki 3 suku, yaitu pertama suku Mycobacteriaceae, sel-sel tidak membentuk miselium atau hanya miselium yang rudimenter. Suku Actinomycetaceae membentuk miselium dan spora berbentuk dalam fragmen-fragmen miselium. Yang ketiga, suku Streptomycetaceae membentuk miselium dan miselium vegetatif tidak terbagi-bagi. Selanjutnya yaitu Ordo Begiatoales, memiliki ciri-ciri antara lain yaitu sel-sel seperti kokus atau berbentuk benang, terdapat butiran belerang, tidak mempunyai flagel, memiliki satu suku yaitu Begiatoceae. Selanjutnya Ordo Mycobacterialis, ciri-cirinya yaitu sel-sel berbentuk batang yang lentur, merayap pada substrat yang padat, membentuk koloni. Ordo Mycobacterialis terdapat 2 suku, yaitu yang pertama suku Cytophaceae,
tidak membentuk tubuh buah, dapat membentuk zat warna tertentu. Contoh Cytophaga lutea. Yang kedua, suku Mesococeae menghasilkan tubuh buah, contohnya Mesococcus virensis. Bangsa Spirochaetales. Sel lentur berbentuk spiral. Terdapat dua suku, yaitu suku pertama, suku Spirochaetaceae, panjang tubuhnya 6-500 mikron. Dua, suku Threpnometaceae, panjang tubuhnya 4-16. Kelas ganggang biru atau Cyanophyceae. Ganggang bersel tunggal, struktur tubuhnya masih sederhana. Dinding sel mengandung pektin, hemiselulosa, dan selulosa perkembangbiakan sel vegetatif dan membelah. Terdapat zat warna klorofil A, karotenoid, dan kromoprotein. Umumnya tidak bergerak, warna biru kehijauan, autotrof. Klasifikasi Cyanophyceae. Yang pertama, ordo Trochocales, yang kedua ordo Hormogonales, yang ketiga ordo Chamaecyponales. Ordo Trochocales yang pertama berbentuk sel tunggal tanpa spora, memiliki klorofil, karotenoid, phycocyanin, phycoklorofil di bagian tepi protoplasma atau dinding sel berlendir. Ordo Hormogonales, bentuk sel bulat, koloni berbentuk benang, memiliki spora, benang-benang tidak bercabang dan membentuk hormogonium. Suku Oscillatoryceae, trikom berbentuk silindris dan tidak bercabang. Suku Nostocaceae, trikom tidak bercabang, heterokis atau akinet dan akinet. Suku Rivulaceae, trikom meruncing. Suku Stygonemataceae, trikom pluriseriata. Suku Scytonemataceae, trikom membrani berwarna. Ordo Chamaecyponales, bentuk sel tunggal, memiliki spora, potongan koloni dapat bergerak merayap. Spora terbentuk dari isi sel atau endospora. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.